Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Riani. Kali ini saya sedang bertemu dengan Mbak Nurul. Insya Allah kita akan berbincang dengan beliau untuk mengungkap produk apa yang membuat sekarang Mbak Nurul berhasil. Di sini ada pizza. Pizza ini mereknya ADS ya, Mbak Nurul ya. Oke, Mbak Nurul boleh nama lengkapnya mungkin saya biar kenal, atau orang kalau misalkan saya belum mengenal maka saya tidak bisa menyayangi produk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati. Domisili sekarang saya di Purwokerto. Oke. Tepatnya di Mersi, Kelurahan Mersi, Purwokerto Timur. Iya. Kalau aslinya saya berasal dari Jawa Timur, Bu. Oh, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah 2 tahun ini menikah, hampir 2 tahun ini menikah, terus tinggal di Purwokerto. Udah punya putra? Belum. Oh, belum. Ya, mudah-mudahan setelah ini Amin. diberi keturunan. Saya manggilnya Mbak aja ya, biar lebih enak ya. Oke. Oh ya, untuk Mbak Nurul, kelahiran tahun berapa kalau boleh tahu? Ya, sudah kepala 3 tahun sekarang. Kepala 3? Oh, masih di dalam. Jauh lah sama saya. Oke, Mbak Nurul, boleh tahu nih sejarah singkat tentang produk Mbak Nurul ini, ADS Pizza ini. Oh ya. Sebenarnya kalau dibilang saya mungkin kalau dari teman-teman yang lain ya, saya masih kategori pemula gitu. Jadi saya masih yang newcomer. Kalau untuk disebut saya ngikut UMKM, mungkin saya belum sepenuhnya gitu, karena gitu. Ini kan tadinya kalau dari 1 tahun yang lalu ini masih sekedar hobi sebenarnya. Oh, berangkat Ya, dari hobi. Iya, dari hobi. Terus kebetulan ponakan saya suka dengan yang namanya pizza. Terus setiap itu tante beliin pizza kayak gitu kan. Kalau saya beli di luar itu kan mahal biasanya. Iya, betul. Jadinya coba saya bikin gitu. Bikin dengan waktu itu belum punya kayak yang namanya oven, itu kan belum punya. Jadi biasanya saya pakai, kalau nggak pakai teflon, pakai yang itu magicom. Seadanya gitu. Terus lama kelamaan setelah suami melihat saya hobi yang begini, terus kemarin waktu pandemi seperti ini, saya banyak waktu itu sebenarnya saya bekerja juga, cuma terus selama pandemi dari bulan Maret itu kita WFH. Jadi pas WFH itu saya mulai menekuni ini lagi. Jadi terus suami punya peluang, gimana kalau ini kita jadikan usaha gitu. Tapi saya nggak pede. Saya belum berani gitu. Tapi ya kenapa enggak, toh dari teman-teman dekat dulu aja lah, gimana review rasa dan sebagainya, seperti itu. Berarti mulai menekuninya itu tepatnya berapa lama? Ya mungkin kalau dari bulan Maret ya. Bulan Maret tahun ini? Tahun ini? Ya, selama pandemi itu. Jadi kan gitu. kita banyak aktivitas di rumah gitu loh. Terus jadinya semakin saya punya banyak waktu untuk lebih istilahnya, tadinya kan mungkin masih gagal-gagal seperti itu. Banyak adonan yang kayak saya nggak pas gitu, menurut saya itu nggak pas gitu. Jadi saya bolak-balik eksperimen sebenarnya, bolak-balik eksperimen sampai saya bisa menemukan komposisi yang pas. Tapi tetap saya belum merasa pede untuk menjualnya gitu loh. Terus saya bisa mungkin kadang bawa ke kantor gitu buat tester. Tapi udah mulai banyak kan ya? Alhamdulillah lumayan. Cuma saya gitu. Memang masih membatasi orderan kayak gitu. Gitu. Belum yang sepenuhnya open up kayak gitu. Saya belum pede. Tapi pasti nanti akan pede lah. Apalagi saya lihat nih kayaknya produknya ada lekar sekali. Oh ya, untuk boleh tahu modal awalnya
Kalau untuk saat memulai, modal saat awal Mbak mungkin Nurul memulai. ini kita dari yang tadinya belum punya oven, terus cerita ke ibu mertua cerita ke ibu mertua, terus dibelikan sama ibu. Iya, dibelikan sama ibu. Kalau untuk yang lain-lainnya ya kita bertahap beli. Kalau untuk modal yang sebenarnya mungkin ya kurang dari 1 juta, karena banyak halal yang dihibah dari orang tua. Masih ingat kurang lebihnya berapa nominalnya biar untuk teman-teman yang lain kan, wah. Kalau saya dari modal itu sebenarnya untuk modal alat-alatnya saja sih, Mbak. Jadi lebih ke alat-alatnya dulu. Soalnya kalau dari kayak untuk yang istilahnya saya untuk produknya sendiri, biasanya saya menyesuaikan request dari yang order gitu. Misalnya mau topping apa, mau yang besarnya seberapa. Berapa Mbak untuk kalau saya beli alat-alatnya itu sampai berapa gitu? Awalan ya Mbak, saya menjualnya kalau yang kecil seperti ini 15.000. Jadi bisa dihitung sendiri istilahnya modalnya berapa kalau saya jualnya segitu. Saat pertama menjual berapa pieces terjualnya? Saya tergantung orderan. Enggak, untuk awal. Jadi kita biar bisa menghitung. Awal paling enggak cuman 10 gitu. Tapi untuk alat-alat kurang lebihnya berapa? 800 ada? Ada 800. Berarti kurang lebih 900 atau 950 ya untuk sama bahan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk ini tempat usahanya udah ada tempat usaha atau memang di rumah atau by online atau gimana? Saya selama ini by online. Jadi saya DO aja Mbak. Jadi kalau ada yang pesen nanti kita bikin by online, masih by online ya. Online. Medianya boleh tahu medianya? Gimana? Medianya WhatsApp ke WhatsApp. Biasanya sih saya lebih banyak ke WhatsApp ya. WhatsApp sama terus itu teman-teman kantor, teman-teman kerja gitu seringnya. Gitu. Terus untuk alasan Mbak Nurul sendiri nih, kenapa Mbak Nurul memilih bisnis pizza? Kenapa nggak yang lainnya yang mungkin es krim lah atau apa gitu? Kenapa Mbak? Kalau saya bukan yang tipikal melihat ini, saya kepingin ini, melihat ini tren, yang mengikuti tren itu saya enggak. Saya lebih ke fokusnya di mana saya mau apa sih sebenarnya gitu. Kayak yang tadi saya tertarik ini karena dari keponakan saya, iya. Terus saya menekuni ini. Saya bukan yang kayak misalnya, saat ini lagi donat atau apa saya ngikut, enggak. Tipikal yang fokus istilahnya saya pengen ini, ya itu saya tekunin dulu. Nanti setelah mungkin beberapa saat saya ekspansi, saya pengen mencoba apalagi kayak gitu ya yang bisa mendukung produkku saya ini. Itu menurut Mbak Nurul sendiri nih, pizzanya Mbak Nurul ini punya keunggulan apa dibanding pizza yang lain? Kalau menurut saya, karena saya sebenarnya fokusnya ke makanan sehat untuk anak-anak. Gitu. Jadi saya dengan harga terjangkau saya memberikan ingredients yang otomatis halal, sehat, dan itu bergizi untuk anak-anak gitu. Ini topping apa nih Mbak? Saya toppingnya jamur, ada keju mozzarellanya, sosis ya. Sosis saya pun jujur saya nggak pakai sosis yang abal-abal. Saya pakai yang istilahnya bermerek lah. Saya ingatnya anak-anak harus diberi makanan yang sehat. Ada varian topping lainnya selain bisa by request. By request. Tapi untuk penentuan, misalkan Mbak Nurul sendiri yang menentukan ini nggak ada? Nggak ada. Bisa kadang misalnya ada yang pengen ada topping pakai nanas atau kayak paprika atau jagung manis kayak gitu. Bisa. Cuma nanti mungkin kadang untuk harganya bisa menyesuaikan. Gitu. Iya. Jadi beberapa topping kan kita upgrade itu harganya. Yang ini berapa, terus topping apa? Topping ini plus nanti upgrade harganya jadi berapa seperti itu. Oke. Selama ini ada kendala apa Mbak
kendala yang dihadapi Mbak Nurul selama memulai bisnis sampai saat ini? Kalau dari saya sih sebenarnya dari ini menata saya sendiri. Saya itu nggak pede gitu loh. Jadi dari yang mensupport itu suami saya itu paling mensupport di sini. Karena dia yang mendukung, ayolah bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tapi kalau saya lihat hasilnya seperti ini, kayaknya Mbak Nurul tipe orang yang pede loh. Saya pede. Hasilnya bagus loh Mbak ini. Iya. Untuk maksudnya kalau saya untuk ke marketingnya gitu loh Mbak. Jadi istilahnya untuk menawarkan ke yang lingkup lebih luas kayak gitu. Suami saya lebih ini, saya agak kurang gitu. Jadi dia selalu nggak apa-apa, kamu coba tawarkan aja ke sini kayak gitu. Jadi saya masih belajar untuk speak up gitu menawarkan. Tapi pasti bisa Mbak, apalagi suami support kan. Terus keluarga yang lain selain suami, keluarga lain dari support. Kakak-kakak saya, ibu saya, kebetulan ibu juga punya usaha ya dagang, jualan bikin sendiri terus dijual. Ibu jualan es lilin kecil-kecil kayak gitu Mbak di Ngawi. Terus kebetulan ibu mertua juga jualan gitu. Saya jadi pengennya saya punya motivator dari banyak ini, 2 ibu istilahnya. Mereka pun juga punya usaha jualan seperti ini. Kenapa saya tidak? Saya harus bisa meneruskan mereka dengan produk saya sendiri. Pasti bisa, semangat Mbak, semangat. Insya Allah. Oh ya, boleh tahu Mbak, menurut Mbak Nurul itu bisnis itu seperti apa sih? Atau Mohon maaf. Iya, bisnis. Menurut Mbak Nurul bisnis sendiri itu seperti apa sih gitu? Kalau menurut saya bisnis itu adalah peluang dan tantangan. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan di waktu senggang kita, atau mungkin bukan di waktu senggang ya. Kadang kita nggak bisa stagnan, nyaman dengan satu pekerjaan gitu loh Mbak. Jadi pengennya istilahnya saya sudah punya pekerjaan ini di sini, tapi apa mungkin saya harus tetap seperti ini gitu. 2-3 tahun lagi saya pengen berada di step yang lebih. Jadi saya harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan waktu yang saya miliki gitu. Jadi setiap hari kalau saya cuman bekerja seperti ini, kayak saya nggak ada peningkatan gitu. Jadi menurut Mbak Nurul itu bisnis adalah memanfaatkan waktu luang untuk mencapai hasil gitu ya, hasil. Oke. Terus ini Mbak, apa namanya? Kalau untuk penjualan pizza ADS ya, ADS Pizza sendiri itu jangkauannya wilayah Cilacap aja atau sampai mana? Kalau saya karena domisili masih di Purwokerto, kebanyakan masih di lingkungan Purwokerto aja. Mungkin kalau di sini baru yang sebatas teman-teman kita yang ada di sini gitu, belum yang banyak banget itu belum. Tapi kalau misalnya dari Purwokerto ada pesanan di Cilacap, bagaimana pengirimannya atau gimana itu? Makanya saya belum terlalu berani untuk expand ke sini ya. Biasanya kalau ada yang pesan seperti itu nanti saya janjikan dulu. Kalau hari ini gimana gitu, soalnya terkendala ini sih. Biasanya Hamin berapa kalau untuk pemesanan di luar area? Hamin 1. Terus suami yang antar? Iya. Oh. Okay. Kalau area Cilacap biasanya suami yang antar. Kalau Purwokerto saya sendiri. Terus sampai saat ini Mbak, apa sudah mencapai, tadi bilang belum BEP ya? Tapi baru capaian keinginan Mbak Nurul sendiri untuk mencapai, ada nggak impian aku harus sekian, targetku bulan ini harus mencapai target sekian nih penjualannya, ada Mbak? Ya pasti. Setiap bisnis pasti memiliki apa istilahnya capaian, goalnya. Kita misalnya bulan ini berapa, bulan ini terus kita evaluasi gitu kan. Saya pengennya
kalau mungkin bulan ini tidak terlalu bagus penjualan, kan biasanya saya evaluasi apa nih yang kurang. Kayak kemarin saya belum apa ini kayak gitu kan. Terus inginnya mungkin saya pengennya 1 tahun ke depan itu saya sudah punya outlet gitu. Outlet? Amin. Amin. Sudah punya outlet di Purwokerto yang maksudnya kan itu saya stay-nya di sana ya Mbak, jadi yang deket gitu loh, yang saya bisa memantaunya, karena mungkin kalau saya sendiri yang jagain belum bisa karena saya juga bekerja tapi saya punya istilahnya punya keponakan, punya saudara yang bisa kita minta untuk membantu. Planningnya 1 atau 2 outlet Mbak? Sebanyak-banyaknya. Amin. Enggak, untuk target kedepannya rencana itu punya planning 1 atau 2 outlet? Atau sebanyak-banyaknya langsung gitu? Ini mungkin saya 1 dulu. Oh, 1 dulu. 1, tapi saya fokuskan, benar-benar fokus gitu. Daripada saya banyak tapi saya nggak fokus. Oke. Terus tadi Mbak Nurul sempat bilang suami support, terus dari keluarga juga support. Tadi bilang ibu ya, ibu, keluarga semuanya. Boleh tahu supportnya selain dalam bentuk apa gitu loh? Dalam bentuk, kalau almarhum bapak itu selalunya motivasi. Ya, beliau selalu bilang kerja itu apapun pekerjaan kamu, yang penting kamu jujur. Betul. Jujur, disiplin, dan yang wajib itu jangan pernah meninggalkan sholat tuh. Jadi itu istilahnya wasiat ayah saya yang selalu apa ya, misalnya saya lagi di titik yang mungkin saya kayak putus asa atau apa gitu kan, ingat itu pasti nanti saya saya harus bisa gitu kan. Kalau untuk ibu saya itu orangnya yang kayak misalnya beliau itu nggak pernah pantang menyerah istilahnya. Gagal di sini, tapi beliau itu fokus. Jadi saya pengen seperti ibu. Ibu itu jualan es lilin itu udah hampir 7 tahun ya. Itu udah benar-benar dari nol ya, nggak yang jatuh bangun gitu lah ya. Ya. Tapi bertahan. Tapi tetap fokus gitu. Ibu tetap, pokoknya saya pengennya jualan ini. Fokus sampai sekarang, istilahnya dia punya partner banyak gitu ya, banyak penjual. Kalau ibu tinggalnya diain aja di rumah udah banyak yang. Jadi beliau itu yang pantang menyerah seperti itu. Saya pengennya bisa seperti itu. Jadi fokus dengan apa yang kamu lakukan. Jadi banyak lah ya ilmu yang diserap. Selain suami, ibu, bapak, terus saudara gitu, support. Iya. Apa namanya, kalau suami sendiri supportnya seperti apa Mbak? Boleh tahu? All in lah ya pastinya ya. Material dan spiritual. Segalanya dia support segalanya. Terus apa namanya, harapan Mbak Nurul untuk jangka pendek seperti apa? Terus jangka panjangnya mau seperti apa? Kalau tadi udah disebutkan untuk jangka panjangnya mungkin ya 1 tahun ke depan nanti saya akan buat minimal 1 outlet dulu. Kalau jangka pendeknya seperti apa Mbak? Kalau jangka pendeknya saat ini saya akan lebih memperluas pasar saya dengan banyak. Mungkin saya harus lebih aktif lagi di medsos gitu ya untuk ini. Terus saya biasanya kan kayak ada arisan-arisan, ada perkumpulan-perkumpulan gitu loh. Jadi saya pengennya ya nanti pas di situ saya memperkenalkan produk-produk saya gitu. Jadi tadi Mbak Nurul bilang awalnya dari online, ini mau dalam jangka pendeknya offline-nya juga tetap harus, akan dijalankan gitu ya. Saya pengennya offline juga ini. Memperkenalkan produk-produk saya. Tadinya kan memang kita mau offline karena
kayak ada pertemuan RT, PKK kayak gitu kan ditutup ya Mbak, nggak ada kayak gitu. Jadi saya kalau misalnya pengen menawarkan juga nggak bisa karena alasannya itu kesehatan, pandemi. Sekarang udah mulai dibuka, jadi oh bisa dong nanti pas itu saya ini loh saya jualan ini mau chip kayak gitu. Iya betul. Bawa sampel gitu kan lumayan. Sambil Betul. Terus Mbak, ada pengalaman yang paling berkesan yang selama Mbak Nurul memulai bisnis ini sampai saat ini? Ya, ada nggak? Ya ada. Jadi boleh ya cerita. saat ini pas ini ada lomba yang BMT Konsa ini yang diadakan ini saya nggak tahu. Oh. Ini yang didaftarin sama suami. Oh, Masya Allah. Saya didaftarin sama suami karena saya nggak apa-apa, ini mungkin dengan ini kamu merasa jadi pede kayak gitu. Jadinya kan saya nggak terlalu apa sih, takut lah ini ngikut lomba ini saya paling takut juara berapa Mbak? Saya kalau yang kecil 15.000, saya 20. Ini maksud? Yang ini maksudnya Bukan. Tadi kan didaftarkan sama suami. Tadi bilangnya Mbak Nurul ya. Gitu. Terus pada saat ikut perlombaan tersebut masuk juara atau nominasi atau gimana atau? Alhamdulillah. Kemarin pengumuman dapat termasuk yang 20 pemenang hadiah hiburan itu. Alhamdulillah. Iya, suami jadi Tuhan. Iya. Dari yang tadinya itu, oh ini saya pas itu bikin kayak gitu, terus di foto-foto kayak gitu kan. Saya kan kadang kalau foto asal gitu loh Mbak, ya nggak terlalu yang bagus, tapi terus ikut kemarin yang pelatihan gitu. Oh jadi tahu proses foto teknik untuk yang makanan itu bagusnya seperti apa gitu. Nah itu suami saya yang tadinya pokoknya kamu daftar dulu, gimana caranya? Udahlah, jadi malah sudah didaftarin gitu. Terus pokoknya nanti tinggal ikutin aja alurnya gitu. Oke. Iya, makasih banget Mbak Nurul atas waktunya. Kita share ya untuk apapun yang sudah Mbak Nurul dapat ya, supaya teman-teman juga yang lain mungkin untuk memicu semangat mereka juga yang awalnya tidak mempunyai PD kata Mbak Nurul tadi. Kalau saya lebih ke itu. Akhirnya bisa pede ya. Tapi saya yakin banget dengan tampilannya seperti ini Mbak Nurul, apalagi tadi sempat masuk 20 besar ya. Amin. Masya Allah. Amin. Ya, tanpa diduga ya. Iya. Surprise itu banget. Berarti memang luar biasa ini rasanya. Cuma saya belum nyoba, nanti dah kita coba. Saya coba biar di belakang nanti rasanya tidak mengecewakan. Amin, insya Allah. Kalau tampilannya sih oke banget sih. Tapi saya rasa dengan tampilannya seperti ini, aduh, ada yang main-main juga gitu. Saking enaknya tuh, sampai mau dicicip dulu sama dia. Ya, saya rasa Mbak Nurul pasti akan jangka pendek Mbak Nurul akan tercapai. Terus apalagi nanti ya tahun depan outlet yang diharapkan oleh Mbak Nurul akan tercapai. Amin. Oke, teman-teman semua, demikian tadi bincang kita dengan Mbak Nurul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Nurul dapat menjadi pelajaran bersama. Yang pasti dari cerita Mbak Nurul kita dapat melihat bahwa segala sesuatu pasti harus dimulai dari keinginan dulu, lalu kita fokus, terus tetap semangat, jangan pantang menyerah, yang paling utama tetap bersyukur dan mau maju. Oke, sepertinya itu dulu dari saya, Riani. Terima kasih atas semua yang disampaikan, terima kasih atas dukungannya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.